I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God, yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara,
Pada Voice Adventist hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu, kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang, termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boy band K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalibkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas,
Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Sukawarna. Kembali kita sama-sama mau memuji Tuhan dengan bersukacita. Yang mau memuji Tuhan katakan amin. Mari tepuk tangan sama-sama dari rumah-rumah, teman. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kami mau memuji Tuhan bersama langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sorak-sorai cuman buat Tuhan. Come on, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji. Amin. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dia Tuhan, Dia Raja yang layak terima pujian kita. Haleluya. Kami sepakat Tuhan, dari tempat kami ada saat ini, mari bersama haleluya. Haleluya. Amin. 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 Mari jemaat Tuhan di rumah bersama singkat. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. GBI Sukawarna bersama haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sorak-sorai kami cuma buat Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, disembah. Sorakan haleluya. Haleluya. Berapa banyak di tempat ini dari rumah-rumah yang sepakat mau terus memuji dan menyembah Tuhan. Apapun yang kita alami Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita hadapi, kita mau percaya bahwa Dia tetap layak untuk disembah. Yang mau katakan amin, yang mau tepuk tangan sama-sama, come on. Bersama singer kita nyanyikan.
haleluya, amin, haleluya, amin. Mari dari rumah-rumah serukan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, amin. Sorak-sorai buat Tuhan, sorakan haleluya, 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 haleluya. Kau layak terima segala pujian hormat kami Tuhan Yesus. Sebab kau hadir saat ini di rumah kami, dimanapun kami ada. Kau setia Tuhan, kau baik buat kami. Sebab itu layaklah kami untuk terus menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Dia layak disembah, sembah Dia. Dia layak terima hormat, Dia layak terima pujian. Sebab Dia Bapa yang baik, yang mengasihi.
selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Mari yang mengalami kesetiaan Tuhan katakan, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu.
Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat satu kesempatan lagi kami boleh sama-sama beribadah. Sekalipun kami di rumah masing-masing, kami percaya hadirat Tuhan ada bersama dengan kami semua. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan dengan segala keadaan kami. Biar sungguh setiap kami yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Kami yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjadi penghibur, Engkau yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Biar di hari-hari ini iman kami boleh dibangkitkan Tuhan. Kami saat ini sepakat berdoa buat gerejamu Tuhan, sungguh biar ada perkenanan Tuhan atas gerejamu ya Tuhan. Memberkati para pemimpin kami, buat Pastor Niko dan keempat wakilnya di Jakarta, buat ketiga wakilnya di Bandung. Kami percaya ada hikmat Tuhan, ada pengurapan Tuhan yang turun buat para pemimpin kami, sehingga mereka boleh memimpin kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti isi hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami juga memberkati bangsa kami Indonesia. Pulihkan Indonesia Tuhan, kami sungguh berseru di hadapan Tuhan. Pulihkan bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Sayangi bangsa kami Tuhan. Sembuhkan dari COVID-19, buat perekonomian Tuhan yang pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, TNI, Polri, DPR, MPR, KPK, seluruh jajarannya Tuhan. Kami percaya ada roh takut akan Tuhan berkuasa buat setiap mereka. Sebentar kami mau mendengarkan firman, kami percaya Tuhan punya pesan yang begitu spesial buat setiap kami. Bicara buat kami Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih dari Rayon 2, GBI Sukawarna. Saya rasakan hadirat Tuhan dalam penyembahan yang tadi kita baru lakukan. Biarlah hadirat Tuhan yang memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan pengharapan buat setiap saudara. Dalam masa-masa tidak mudah ini, saya tahu inilah waktunya. Seperti firman Allah katakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu. Biarlah setiap gereja, setiap individu yang disebut anak-anak Tuhan, boleh berdoa biarlah pandemi ini segera berlalu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Isidore Ndiko Nyetoro Harjo, untuk menyampaikan firman Tuhan pada Sunday Service at Home pada hari ini. Saya akan memberikan satu judul renungan kita hari Minggu ini adalah New and Deep, baru dan dalam. Yuk kita berdoa. Bapak terima kasih. Terima kasih untuk munculnya satu era baru. Munculnya satu musim yang baru. Munculnya satu generasi yang baru. Yang kami akan lihat bagaimana sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang sudah dinubuatkan. Sesuatu yang disebut dengan Jeremiah Generation. Akan muncul di setiap keluarga, di setiap kota, di setiap negara Tuhan. Kami percaya hari-hari ini akan muncul sesuatu yang kami harapkan, sesuatu yang dinubuatkan, yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Pak Niko berkata bahwa hari-hari ini kita sedang memasuki masa era paradigma yang baru. Bagaimana anggur baru itu akan ditaruh dalam kantung kulit yang baru. Dan saya percaya bahwa restorasi Pondok Daud seperti apa yang menjadi visi dan misi gereja kita belum selesai. Terus dengan generasi baru kita sedang merestorasi, memulihkan satu perjumpaan dengan Tuhan. Pray, praise and worship. Satu hadirat Tuhan, gaya hidup
pasukan gagah perkasa yang unity siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Dan saya percaya di Rayon 2, di GBI Sukawarna akan muncul setiap anak-anak Tuhan yang akan menjadi Jeremiah generation ataupun orang-orang tua sekalipun yang punya hati untuk bangkitnya sesuatu yang baru, paradigma yang baru. Hari ini saya tidak akan terlalu bicara mengenai new karena new adalah selera, ya kan? Kita tidak perlu bertengkar mengenai lama atau baru. Lagu lama atau lagu baru, baju lama, baju baru, itu hanyalah selera. Dan saya percaya bahwa waktu Pak Niko katakan pada hari-hari ini kita harus punya satu paradigma yang baru, pengertian yang baru. It is good. Tapi bukanlah kita menjadi orang yang hanya mengerti mengenai tren dan culture. Karena kebudayaan baru setiap 28 hari muncul. Betapa repotnya kita para pemimpin gereja harus rumuskan kembali mengenai hal yang baru. Karena setiap 28 hari muncul yang baru. Saya ingat saya ada beberapa tahun yang lalu di Israel. Dan Tuhan bilang sama saya, akan muncul generasi yang new and deep. Generasi yang baru tetapi dalam. Dan saya di Gunung Tabor, Tuhan menegur saya bagaimana saya kehilangan kedalaman saya dengan Tuhan. Dan hati saya bertobat, saya bilang, Tuhan, bukan hal yang baru yang menjadi utama sebetulnya. Tetapi menjadikan umat Tuhan, anak Tuhan mempunyai kedalaman dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini saya akan baca dalam firman Tuhan Daniel 2 ayat 22. Dialah yang menyingkapkan hal yang tidak terduga, yang tersembunyi. Dia tahu apa yang dalam gelap dan terang ada padanya. The message lebih jelas sekali. He open up the depth. Dia membuka kedalaman. Tells the secret. Di dalam kedalaman itu ada rahasia. Dia melihat in the dark, sees in the dark. Light spills out of him. Dan hari ini saya akan mengajak saudara untuk menjadi jemaat yang bukan hanya senang hal yang baru. Minyak yang baru, paradigma yang baru, mungkin cara yang baru. Tetapi yang penting sebetulnya, gereja tidak boleh kehilangan kedalamannya. Dan saya akan ada 4 poin apa yang disebut dengan deep atau depth atau kedalaman ini. Yang pertama yang dimaksud dengan kedalaman adalah kedewasaan atau maturity. Inilah waktunya lewat pandemi ini gereja sedang dimasukkan mau tidak mau menjadi jemaat yang dewasa. Ingat bahwa yang Tuhan akan jemput bukan anak-anak kecil rohani, tetapi calon mempelainya. Jadi mau tidak mau harus ada satu masa di mana Kristen anak-anak harus berubah menjadi Kristen dewasa, bahkan menjadi Kristen yang disebut the bride Christian, atau siap untuk menyambut kedatangan mempelai pria untuk datang dalam pernikahan anak domba. Saya percaya maturity, kedewasaan seringkali bukan hanya dari tampak, bukan hanya dari umur. Banyak seringkali anak-anak muda tapi dewasa banget. Tapi banyak juga orang-orang tua yang kekanak-kanakan. Bahkan makin tua seringkali menjadi lebih anak-anak, hobinya lebih kembali jadi kayak anak-anak. Cara hidupnya lebih jadi ke anak-anak. Sehingga kedewasaan di sini bukan mengenai senior junior. Saya percaya yang paling muda pun ikut Kristus bisa mempunyai kedewasaan di dalam rohaninya. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pemburuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Garis bawahi kata sempurna, karena itu kita soroti hari ini. Nah, Pastor akan tulis di sini, kita akan bahas mengenai kata kedewasaan. Karena kata sempurna itu adalah telios yang artinya dewasa. Tetapi kita akan belajar dari Roma 12 ayat 2 dari terjemahan The Message. Begitu jelas penulis The Message membahas mengenai ayat ini. Dikatakan, don't become so well adjusted to your culture. Jangan cuma ikut-ikutan dengan kebudayaan ya, dengan modern itu. That you fit into it. Yang kita kira, wah kita pasti cocok nih. Ini kan kebudayaan baru gitu ya. Jangan hanya memaksakan dirimu hanya untuk fit di situ. Instead, bahkan harusnya fix your attention on God. Taruh perhatianmu kepada Tuhan,
You will be changed. Kamu akan dirubah from inside out, dari dalam keluar. Readily recognize what He wants from you. Kenali apa yang Tuhan mau kamu lakukan untuk Dia. Quickly respond to it. Cepat-cepat respon itu. Unlike the culture around you. Karena kebudayaan di sekitar kita ini always dragging you down to its level of immaturity. Selalu menarik kita turun ke level menjadi tidak dewasa. Ingat itu. Kebudayaan kita selalu membuat kita menjadi tidak dewasa. Ya. God brings the best out of you. Tuhan sedang membawa sesuatu terbaik dalam hidupmu. Sesuatu develops well-formed maturity in you, yaitu sesuatu yang sudah dibentuk dengan sempurna, yaitu kedewasaan di dalam engkau. Saya suka sekali kata telios yang tadi saya sebutkan, yang Roma 12:2, sempurna, dewasa. Telios berarti finish, complete, mature, full grown, ya, menjadi dewasa yang siap untuk udah masak, udah matang. Tapi saya percaya di sini, kedalaman dalam bentuk maturity ini perlu dirasakan. Dan dirasakan ini gak bisa ekspres. Berapa saudara bisa ketemu dengan orang yang walaupun muda, atau waktu dia mulai bicara, waktu dia mulai kamu bergaul dengan dia, kamu bisa merasakan, wow, orang ini dalam banget ya. Dia wise banget, dia punya kedewasaan banget. Dan itu gak bisa kelihatan dari luarnya saja. Banyak orang dari luarnya kelihatan dewasa, dalamnya tidak dewasa. Tapi saya percaya inilah yang penting sekali kita harus hadapi hari-hari ini. Bagaimana kedalaman itu harus bisa dirasakan. Kedalaman itu harus bisa dirasakan dari apa? Buahnya. Sebuah pohon disebut matang kalau dia berbuah. Satu pohon menjadi sempurna atau telios atau maturity bukan karena batangnya besar, daunnya banyak, bunganya indah. Tetapi sebuah pohon, analogi Tuhan banyak pakai pohon. Kalau dia sempurna adalah waktu dia menjadi berbuah. Dewasa, kedalaman yang dimaui Tuhan adalah berbuah. Lukas 3 ayat 8-9. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham. Daripada batu-batu ini, kapak tersedia. Pada akar pohon itu, setiap pohon tidak menghasilkan buah yang baik. Ditebang dan dibuang ke dalam api. Saya challenge jemaat GBI Sukawarna Rayon 2. Ayo hari-hari ini, bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi orang Kristen yang dewasa, yang telios, yang berbuah. Galatia 5:22-23, itulah buah yang siap ditunggu oleh masyarakat Jawa Barat, Jawa Tengah, atau wherever Rayon 2 ada. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Gak ada hukum yang menentang hal itu. Itu buah kedewasaan, kedalaman yang sedang ditunggu-tunggu. Buah arti kedalaman yang kedua. Tadi pertama, kedalaman yang pertama adalah maturity atau kedewasaan. Kedalaman kedua yang Tuhan maksudkan adalah intimasi, yaitu keakraban, keintiman kita. Saya percaya semakin kita dalam mengenal seseorang, semakin kita intim dengan seseorang, maka kita mengetahui dia luar dan dalam, dan itu membawa kita bisa tenang. Intimasi membawa ketenangan. Para murid sempat panik. Bahkan mereka hidup sama Tuhan sudah 3 tahun waktu itu. Bahkan saudara bisa bayangkan badai itu besar banget. Nelayan bisa panik. Nelayan bisa bangunin gurunya bilang, kamu mau buat kami mati ya? Dan dia tertidur dibangunkan. Jadi saya mau simpulkan seperti ini. Seringkali hubungan kita harus diuji dengan berapa dekat, berapa jauh, berapa dalam, berapa lebar kita mengenal orang itu. Semakin kita bisa mengenal orang tersebut, kita bisa menjadi lebih tenang. Kalau engkau dalam masa-masa pandemi ini, izinkan ambil waktu untuk tenang. Dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu, seperti Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat, dalam tinggal diam kamu diselamatkan. Wow.
Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Di sini Tuhan berkata, waktu kita dalam masa-masa yang begitu rasanya badai datang, badai COVID, badai rasa krisis ekonomi, bisa kita dengan bertobat, bertobat, tinggal diam. Nah kalau kita gak kenal Tuhan, sulit tuh diam, enak aja diam. Ini waktu cari utang, ini waktu cari dokter yang bagus, ini waktu cari oksigen, ini waktu cari obat yang paling hebat, ini waktu cari solusi. Seringkali gimana bisa diam? Bagaimana kita bisa bahkan menjadi tinggal tenang. Dalam diam kamu diselamatkan, dalam tinggal tenang percaya terletak kekuatanmu. Pak Niko pernah ceritakan hal ini, saya cuma ingin simpulkan saja. Ada satu akrobatik yang namanya Charles Blondin, 1859. Dialah menjadi orang pertama yang bisa menyeberangi air terjun Niagara dengan cuma satu tali. Dan dia dengan tongkat tanpa dikasih tali yang lain, satu tongkat dia menyeberangi. Semua orang bilang, wow ini orang gila, orang ini luar biasa nih, berani nekat, berani mati. Dan waktu angin datang, orang-orang mulai teriak ketakutan, pelan-pelan. Akhirnya dia bisa sampai ke seberang. Semua reporter, semua orang dari sisi Kanada sampai ke sisi Amerika, dia sampai di sana. Dan semua reporter menyambut dia. Dia bilang, wah kamu luar biasa ya. Lalu Charles bilang seperti ini, kalau kamu yakin saya luar biasa, percaya nggak saya bisa kembali ke seberang sama dengan saya sudah datang tadi. Saya akan sampai dengan selamat di sana. Semua reporter bilang, wah pasti bisa. Kamu membuktikannya. Oke, kalau kamu percaya kamu bisa, aku bisa. Mau nggak kalian saya gendong dan kita akan nyebrang sama-sama. Dan disitulah yang disebut dengan keintiman membuat keamanan itu terjadi. Bilang, oh siapa lo? Gue gak kenal lo. Ya oke. Ini mengenai hidup dan mati. Dan waktu itu gak ada orang angkat tangan. Dia bilang, oh semua orang mulai mundur dan mundur. Karena mereka tidak kenal Charles. Mereka hanya kenal berapa jam itu mereka menyeberangi seperti itu. Tiba-tiba seorang anak muda angkat tangan bilang, I'll do it. Dan anak muda dia langsung naik ke punggung daripada Charles. Dan dia dengan senyum dan ketawa dia di punggung daripada Charles menyeberangi. Sedikit demi sedikit. Orang-orang bilang ini anak kecil ini pasti gila banget. Ini anak kecil ini pasti gak waras. Sampai di seberang akhirnya. Sampai semua orang bertepuk tangan lebih keras. Tapi kali ini pusat perhatian bukan kepada Charles, tapi kepada anak muda ini. Dia bilang, how come kamu bisa berani nekat seperti kamu masih muda, kamu masih punya harapan besar. Kalau kamu mati tadi gimana? Lalu dia ketawa, saya tidak akan mati. Saya tidak akan celaka. Kenapa kamu seyakin itu bisa yakinnya bisa setenang itu? Saya tenang karena saya punya hubungan dengan Charles. I am his son. Akulah anaknya. Dan yang pertama saya tahu seorang bapak yang baik seperti Charles tidak akan mencederakan anaknya. Semua terdiam. Yang kedua, I know my dad. Aku tahu ayahku. Dia berlatih setiap hari. Dia berlatih berjam-jam, bertahun-tahun untuk hari ini. Dan I know he is so good. Dia begitu baik. Dia begitu luar biasa. Bahkan tingkat jatuhnya hampir tidak pernah dia jatuh dalam latihan. Sehingga dua hal itu saya tahu. Dia gak pernah mencelakakan saya. Kedua, he is very good. How about you, church? Bagaimana dengan kalian, gereja Tuhan? Kita tahu kita punya Bapa yang baik. Biarlah itu bukan hanya menjadi nyanyian mengenai Bapa yang baik. Tapi dengan keintiman kita bisa berkata, You're a good, good Father. Who you are, it's who you are. And I'm yours. Akulah kepunyaanmu. Akulah milikmu Tuhan. Dan saya percaya inilah yang diperlukan di masa pandemi ini. Bisa kita berkata, Kau Bapa yang baik. Keintiman membawa ketenangan. Kedalaman berkata mengenai keintiman. Dan kita tahu dia bukan hanya very good. But Jesus is the best in everything. Yang ketiga saya harus cepat. Kedalaman tadi yang pertama kita berkata mengenai kedalaman berkata kedewasaan. Yang kedua mengenai keintiman. Maka yang ketiga kita akan belajar bahwa kedalaman adalah mengenai kestabilan. Atau stability. Semakin gedung itu tinggi, diperlukan fondasi yang semakin dalam.
Waktu ada goncangan gempa bumi, terutama daerah gempa bumi, dia akan make sure, arsitek akan make sure, kekuatan daripada fondasi itu penting bagaimana gedung itu bisa stabil atau tidak. Bagaimana dengan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian? Memang tidak mungkin kita, wah bagaimana mungkin bisa stabil hari-hari ini. Semuanya goncang. Ekonomi mungkin lagi gak stabil. Mungkin kesehatanmu tidak stabil. Tapi semua itu adalah faktor eksternal di luar. Tapi yang aku mau tanyakan, apakah imanmu tetap stabil? Karena di luar apa yang digoncangkan pasti akan solidly akan digoncangkan. Supaya tertinggal sesuatu yang digoncangkan. Yaitu kerajaan Allah. Iman kita kepada Tuhan. Itu yang saya tanyakan. Kestabilan iman kita adalah menunjukkan kedalaman kita. Semakin kita pergi ke dalam. Ombak itu biasanya ada di luar. Semakin masuk ke dalam maka ombak itu berubah menjadi ketenangan. Para divers paling suka para penyelam di dalam kedalaman 40 meter. Itu tenang sekali. Nah perlu kita masuk ke dalam. Perlu kita bicara bagaimana kita gak terlalu mengambingkan dengan angin pengajaran dalam hari-hari ini. Kita gak terlalu mengambingkan dengan teologi yang salah. Dengan cara berpikir yang salah. Wahyu 2 ayat 25. Saya akan bacakan satu persatu, tetapi ini bicara mengenai jemaat Efesus. Yang Tuhan cela, Tuhan tegur karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Tapi resepnya Tuhan bilang ini, bertobatlah dan lakukan yang dulu kamu lakukan pertama kali. Waktu saya dengar ini bicara mengenai kestabilan, bicara mengenai konsistensi seseorang dalam mengikuti Kristus. Tapi ada satu contoh yang lebih baik dari hidup saya adalah selain Pak Niko sendiri. Pak Niko adalah seorang yang menjaga kestabilannya mengikut Kristus. Sejak saya menjadi pemain drum 88 di Karsa Pemuda, saya selalu melihat beliau. Setiap kali beliau berkata, Abah, Bapak itu baik. Secara konsisten melihat ada air mata di sini. Tidak mungkin air mata itu bisa dibuat-buat. Saya percaya di situ Pak Niko menunjukkan konsistensi dia untuk menjaga keintiman, menjaga imannya hanya kepada Tuhan. Setiap kali dia berkata mengenai Bapa, bagaimana dia menyanyi setelah perjamuan kudus, berpuluh, ratusan, ribuan perjamuan kudus. Dia selalu berkata, terima kasih Yesusku. Tetapi kedalaman itu dengan sesuatu yang baru. Kita bisa melihat dia dengan sikap yang baru senantiasa. Gak sebagai orang yang cuman, udah bosan lagu ini beribu-ribu kali. Tapi konsistensi, kestabilan kita itu penting. Banyak gereja seringkali, aku mau yang baru, aku mau yang baru, aku yang baru. Sebetulnya yang baru adalah lakukan yang dulu kamu lakukan. Klasik sebetulnya dicari orang hari-hari ini. Vespa klasik mahal sekarang Bapak Ibu. Jeep klasik menjadi mahal. Why? Karena orang melihat yang dilakukan di masa lalu belum tentu semuanya jadul. Ada begitu emas yang Pak Niko lakukan, yang Pak David lakukan di masa lalu, yang seharusnya kita tetap lakukan sampai hari ini. Pray about it. Karena sesuatu yang di future sebetulnya adalah sudah dilakukan di masa lalu. Biarlah jemaat Sukawarna menjadi jemaat yang stabil dalam Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, I'm gonna close with this. Sebetulnya inilah yang saya mau katakan dengan kata misi. Ya. Kata misi tadi yang pertama, M-nya adalah maturity, I-nya adalah intimacy, S-nya stability, I yang terakhir adalah impact. Nah inilah di masa-masa pandemi ini, inilah saya paling suka yang terakhir ini. Anak-anak Tuhan, jangan cuman repot tampakmu bagus, tapi kamu harus berdampak dahsyat. Banyak gereja hanya yang penting tampaknya bagus, tampaknya keren. Yang penting wah keren deh di multimedia. Yang penting keren di mata generasimu. No. Tampak itu hanya bisa bertahan 1-2 minggu. Setelah itu ada yang lebih bagus lagi. Tetapi dampak itu akan terus terasa.
Sering ada kata deep impact, ya kan? Kata deep impact atau dampak dalam. Seperti orang-orang yang jago-jago ilmu silat itu ya. Dia nggak perlu macam-macam, nggak perlu teriak-teriak, dia cuma sekali jedar begitu ya. Di luarnya nggak apa-apa, dalamnya tiba-tiba udah luka dalam, muntah darah. Itu menunjukkan orang yang punya kuasa yang benar, punya kuasa Roh Kudus, nggak perlu macam-macam, dia nggak perlu show off. Dia cuma nyembah Tuhan, tapi dampaknya luar biasa. Hari-hari ini itu yang gereja harus lakukan, bukan hanya bingung mengenai tampaknya, tapi yuk kita mulai berdampak. Dengan apa? Menyelesaikan amanat agung. Kita harus berlomba cepat-cepat untuk berdampak menyelamatkan orang-orang. Maut dan keselamatan sedang berlomba-lomba mengambil nyawa hari-hari ini. Dan saya percaya sudah cukup orang berjuta-juta di muka bumi ini mati karena COVID. Selamatkan jiwa-jiwa selama mereka masih hidup, buat dampak yang dahsyat. Karena banyak seperti 1 Samuel 16 ayat 7. Bahkan Samuel pun diperingatkan Tuhan waktu milih Daud. Jangan pilih tampaknya saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya, jangan perawakannya. Aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, dilihat Allah. Manusia bukan melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Wah, Tuhan melihat down inside, kedalaman di dalam ini. Semua tahu bagaimana Daud tampaknya sih meragukan, kecil, gak bisa apa-apa. Tapi dampaknya luar biasa. Apa dampaknya Daud mengalahkan Goliat, mengalahkan, bagaimana dia mengalahkan pasukan Filistin, membawa Yerusalem kembali menjadi ibu kota daripada Israel. Dia membawa tabut perjanjian kembali ke Yerusalem. Dan yang paling luar biasa dampaknya, dia membuat Tabernacle of David, yaitu pondok Daud. Dan saya percaya hari ini kita belajar di masa pandemi ini banyak hal. Paniko adalah gembala yang terbuka. Dia bilang, ayo kita temukan supaya generasi baru ini bisa betah di rumah, namanya gereja kita. Tapi ingat, bukan berarti kita hanya cari apa sih yang baru, apa yang menarik. No. Jadikan jemaatmu misi ini dewasa, maturity. Apa kamu sudah intim? Apa kamu stabil hidupmu? Apa kamu sudah berdampak? Kalau kita bisa menjadikan 4 hal ini, misi ini menjadi misi gereja kita. Saya percaya Jeremiah generation ini akan bangkit. Bukan hanya mengenai boleh atau tidak boleh. Karena orang dewasa, dia tahu apa yang berguna, apa yang tidak berguna bagi dia. Orang yang intim dia tahu, oh oke, ini udah terlalu jauh. Orang yang stabil dia tahu, oh ini bukan pengajaran. Ini pengajaran yang akan menyesatkan aku. Karena dia punya akar yang kuat dalam firman. Dan orang yang berdampak, orang itu akan menghasilkan buah yang dahsyat. Saya selesai bicara sampai hari ini. Saya tahu pandemi ini belum selesai. Tapi jadilah orang, anak-anak Tuhan yang new and deep. Yang punya misi 4 poin tadi. Saya ingin berdoa buat saudara. Bapa, di dalam nama Yesus, berkati jemaatmu. Di mana mereka berada sedang melihat hal ini. Ajar kami dalam masa-masa yang menjadi dewasa. Menyembah di depan screen sebagai orang dewasa rohani. Mendengar firman sebagai orang yang dewasa rohani. Ajar kami terus menjaga keintiman kami dengan Engkau walaupun menyembah di depan screen. Ajar kami tetap stabil, kita baca Alkitab karena akar kami adalah dalam kerajaan Allah yang gak tergoncangkan. Dan ajar kami dalam musim yang sulit ini untuk terus berdampak. Untuk terus membawa dampak buat kota kami, buat generasi kami, buat keluarga kami. Aku berkati jemaatmu. Aku berkati setiap para gembala hari-hari ini. Kami tahu Tuhan tidak mudah hari-hari ini. Tetapi kami percaya lewat para gembala yang terus punya first love. Kasih yang mula-mula. Para pengerja yang kembali dikembalikan intimasinya. Akan muncul the new church. Dengan semangat yang baru. Dengan paradigma yang baru. GBI Rayon 2 akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Mari, angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.
sama-sama. Sinar langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sebab sujud di hadapannya.